Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wang Yan telah mengakui kekalahannya. Angin musim gugur tampak berhembus melewati puncak gunung yang nampak berantakan, yang disertai debu dan daun layu. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Wang Yan, yang bersandar pada batu dengan mata tertutup. Sesaat kemudian, emosi yang agak rumit akhirnya muncul dari mata semua orang. Wang Yan telah kalah, ucap Ying Xiao Xiao, bahkan anggota generasi muda yang paling terkemuka saat ini, Ying Xiao Xiao, telah kalah Wang Yan. Namun, Wang Yan benar-benar telah kalah. Apalagi, orang yang telah mengalahkannya adalah seorang murid baru yang telah bergabung dengan Sekte Dao, yang kurang dari setahun. Akhir cerita ini, adalah salah satu yang tidak diprediksi siapapun. Orang ini, benar-benar luar biasa, ucap para murid dengan rasa ridak percaya. Banyak murid saling memandang, dan melihat kekaguman yang tulus dari satu sama lain, yang penuh dengan kejutan. Para murid Aula Desolate tertegun sejenak, sebelum kegembiraan dan kebanggaan muncul di wajah mereka. Mereka sadar, bahwa setelah pertempuran ini, posisi Aula Desolate di dalam Dao Sekte, pasti akan dinaikkan. Kemungkinan besar, tidak ada lagi yang berani mengejek mereka seperti sebelumnya. Siapa yang masih berani mengatakan, bahwa Aula Desolate mereka adalah yang paling lemah? Dalam kompetisi Aula ini, Lin Dong tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang paling mempesona. Kak, dia benar-benar menang, ucap Ying Huan Huan. Tangan Ying Huan Huan mengencang tanpa sadar, ketika dia mendengar kata-kata Wang Yan telah kalah. Matanya yang besar, tampak dipenuhi dengan sukacita, seolah-olah dia telah terbebas dari beban besar. Ying Xiao Xiao mengangguk dengan lembut, sementara senyum menampakkan diri di wajahnya yang tenang dan pucat. Meskipun Lin Dong akan mendapatkan otoritas komando selama kompetisi sekte besar, itu masih lebih baik daripada membiarkan Wang Yan yang memilikinya, pikir Ying Xiao Xiao. Lin Dong, sepertinya, dia adalah seseorang yang tidak memamerkan kemampuannya yang sebenarnya. Berbagai kartu trufnya telah mengejutkan orang lain berkali-kali. Ucap Ying Xiao Xiao. Ying Xiao Xiao memperhatikan pria muda itu, yang memegang pohon hitam di atas arena. Pemuda yang sama, yang telah memaksa Wang Yan mengakui kekalahannya. Matanya berkedip sekali sebelum dia berbicara. Kakak juga sangat kuat kok. Jika bukan karena kelembutan hatimu, kakak senior Wang Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Jawab Ying Huan Huan sambil memegang pergelangan tangan Ying Xiao Xiao, dan tersenyum dengan cara yang manis. Kemenangan Lin Dong jelas telah memungkinkan batu yang berat, terangkat dari hati wanita muda itu, yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali keaktifan dan energinya seperti biasanya. Ying Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, dan tidak berkomentar. Dia tidak memikirkan topik ini. Jika seseorang serius membahasnya, dia memang tidak lebih lemah dari Wang Yan atau Lin Dong. Namun, dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh orang lain, seperti yang dimiliki oleh mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka, yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kejutan sesaat, Chen Zhen dan yang lainnya duduk di platform tinggi, juga dengan cepat kembali sadar. Bahkan mereka tidak bisa menahan senyum lega. Dia benar-benar seseorang yang mengejutkan orang lain, ucap Chen Zhen. Chen Zhen tersenyum sebelum melirik Ying Xuanzi, yang duduk di kursi tengah. Wajah Ying Xuanzi masih setenang danau yang tenang. Namun, jika seseorang harus mengamati dengan seksama, mungkin untuk melihat binar di matanya. Jelas, Master Dao Sekte sangat puas dengan hasil ini. Umumkan hasilnya, ucap Ying Xuanzi. Chen Zhen mengangguk setelah mendengar kata-kata Ying Xuanzi. Dia berdiri saat pandangannya menyapu seluruh tempat. Setelah mengangguk, suara rendah terdengar dengan cara yang kuat. Pemenang terakhir dari kompetisi aula ini adalah Lin Dong, dari Aula Desolate.
Sebagai juara kompetisi aula, ia akan memegang otoritas untuk memerintahkan semua murid Sekte Dao selama kompetisi Sekte Besar. Ucap Chen Zhen. Suara perkasa Chen Zhen bergema di atas puncak gunung, dan terdengar di telinga semua orang. Setelah kata-kata terakhirnya terdengar, sebuah sorakan menggelegar segera muncul di puncak gunung. Tatapan yang berkumpul padanya, penuh dengan rasa hormat. Setelah pertarungan ini, reputasi Lindong tidak diragukan lagi, telah mencapai puncak di antara anggota generasi muda Dao Sek. Fiuh. Lindong menghela nafas lega, setelah mendengar sorakan yang menyelimuti gunung. Dia membalik tangannya, dan menyimpan pohon hitamnya ke dalam tasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, dan memandang ke platform tinggi ketika dia tersenyum. Paman Guru Chen Zhen, aku pikir, lebih baik untuk menyerahkan otoritas komando ini, kepada saudari senior Xiao Xiao. Aku tidak mahir dalam hal-hal seperti itu, ucap Lindong. Meskipun memerintahkan murid-murid Dao Sekte, untuk terlibat dalam pertarungan berdarah selama kompetisi Sekte Besar yang cukup keren dan bergengsi, Lindong jelas mengerti, bahwa ia sudah terbiasa dengan kesendiriannya. Sesuatu seperti memerintah orang lain, dengan demikian dianggap sebagai kelemahannya. Karena itu, dia tidak ingin membuat orang lain mendapat masalah karena dia. Pikir Lindong. Di luar arena, ketika Ying Xiaoxiao mendengar kata-kata ini, dia terkejut. Di sisi lain, Ying Huan-Huan tersenyum. Sungguh orang yang bijaksana, ucap Ying Huan-Huan. Ying Xiaoxiao memutar matanya dan menjawab. Apakah kamu sangat khawatir tentang dia sebelumnya? Namun, kamu berbicara dengan cara yang sulit sekarang. Jawab Ying Xiaoxiao. Ying Huan-Huan dibungkam oleh kata-kata ini, sampai-sampai wajahnya menjadi sangat merah. Dia buru-buru mengecilkan kepalanya kembali dengan pahit, dan tidak berani berbicara lagi. Di platform yang tinggi, Chen Zhen juga dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Dia segera menoleh untuk melihat Ying Xuanzi. Ying Xuanzi renung sejenak, sebelum dia mengangguk. Jika seseorang benar-benar membahas masalah ini, Ying Xiaoxiao memang kandidat yang paling cocok. Meskipun Lindong sangat berhati-hati, itu memang pada prasyaratnya, bahwa garis dasarnya tidak tersentuh. Apapun bisa terjadi selama kompetisi Sekte Besar. Jika ada situasi yang tidak terduga terjadi, tidak ada jaminan, bahwa ia tidak akan kehilangan kendali. Pikir Ying Xuanzi. Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, dan menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiaoxiao. Selain itu, sesuai aturan, juara lomba aula akan menerima hadiahnya. Kamu harus beristirahat selama 1 atau 2 hari pertama. Setelah kamu pulih, pergi ke tempat Master Sekte. Ucap Chen Zhen. Chen Zhen akhirnya berbalik dan berbicara dengan tersenyum ke arah Lindong. Matanya penuh pujian. Lindong tidak bertindak arogan, meskipun dia berhasil meraih kesuksesannya. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif, dan menyerahkan otoritas komando penting ini kembali ke Ying Xiaoxiao. Tindakannya mungkin akan menyebabkan Ying Xuanzi yang tampak tenang di permukaan, untuk berpikir sedikit lebih tinggi dari Lindong di dalam hatinya. Ada hadiah. Gumam Lindong kaget. Lindong mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang dia minati. Mengingat status Ying Xuanzi, kemungkinan hadiahnya akan cukup besar. Pikir Lindong. Ekspresi Wang Yan sedikit acuh tak acuh, saat dia dengan sudah payah berdiri di atas arena. Setelah itu, dia mengambil pedangnya, lalu berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Punggungnya begitu kesepian, sehingga membuat hati seseorang yang melihatnya merasakan sakit. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan menatap punggungnya. Senyum yang baru saja muncul di wajah mereka, tanpa sadar meredup sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka merasa sangat berterima kasih kepada orang ini, yang telah merawat mereka seperti kakak laki-laki saat itu. Kakak senior Wang Yan, teriak Lindong. Lindong tiba-tiba berbicara, sementara semua orang dengan sedih menatap punggung Wang Yan. Kamu sudah menang. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Jawab Wang Yan. Wang Yan berhenti tanpa menoleh, dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Aku juga tidak suka orang-orang dari gerbang Yuan. Jika ada kesempatan selama kompetisi Sekte Besar, mungkin kita bisa bekerja sama satu sama lain. Aku ingin tahu, apakah kakak senior Wang Yan tertarik? Balas Lindong sambil tersenyum sedikit, ketika dia bertanya.
Lindong tahu bahwa persaingan sekte besar kemungkinan akan sangat berbahaya, dan Dao sekte mereka juga akan berakhir dengan jalan buntu, karena kekuatan gerbang Yuan. Pada saat itu, kekuatan Wang Yan mungkin sangat membantu. Selanjutnya, sekte Dao juga membutuhkan murid yang kuat. Wang Yan kaget. Dia perlahan-lahan menoleh, dan menyaksikan Lindong tersenyum. Beberapa saat kemudian, wajahnya, yang bahkan tidak mengungkapkan ekspresi apapun, meskipun telah berkelahi dengan Lindong sampai keduanya menderita cedera yang cukup parah, tampaknya memiliki keinginan untuk tersenyum. Namun, senyum itu akhirnya tidak muncul. Yang dia lakukan adalah, menganggukkan kepalanya perlahan ke arah Lindong. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuh siapapun yang kamu minta. Selain itu, kamu melakukannya dengan baik. Xiao Xiao memang kandidat terbaik. Hanya saja, aku tidak murah hati seperti kamu, jawab Wang Yan. Suara Wang Yan yang agak gelap dan suram, segera ditransmisikan. Segera, dia berbalik dan pergi. Lindong tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat ini. Wang Yan mungkin keras kepala dan antisosial, tetapi secara keseluruhan, dia tidak terlalu buruk seperti yang dibayangkan banyak orang. Lindong menatap Wang Yan pergi dengan matanya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya. Saat suasana hatinya rileks, rasa sakit dan kelelahan yang dia tekan sebelumnya, dengan cepat melonjak di atas tubuhnya seperti air yang mengalir. Sensasi tak berdaya itu, menyebabkan Lindong merasa sulit untuk mengangkat lengannya. Lindong tertawa getir, ketika dia merasakan perasaan tak berdaya ini di dalam tubuhnya. Dalam hal intensitas, pertempuran besar ini mungkin lebih intens daripada yang terjadi dengan Yao Ling. Untungnya, kekuatan Lindong telah meningkat secara substansial, jika dibandingkan dengan saat itu. Karena itu, ia tidak berakhir dengan luka serius, dan pingsan selama 10 hari seperti sebelumnya, pikir Lindong. Akhirnya, ini semua telah berakhir. Gumam Lindong. Meskipun Lindong kelelahan, ada senyum lega di wajahnya. Segera, dia menghela nafas lega dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya, dan menatap langit biru yang jauh. Tampaknya, seolah-olah awan masih ada di sana, merambah ke tempat ini dengan kecepatan yang sangat lambat. Persaingan sekte besar, gerbang Yuan, aku benar-benar sudah tidak sabar untuk melihat, seberapa sombongnya dirimu saat itu. Gumam Lindong. Sudut mulut Lindong perlahan-lahan terangkat menjadi lengkungan yang setajam pisau. Dia benar-benar menantikan kedatangan hari itu. Kompetisi aula yang mengejutkan seluruh Dao sekte, akhirnya telah berakhir saat matahari terbenam. Murid Dao sekte yang tak terhitung jumlahnya, membawa beberapa kejutan yang tersisa di hati mereka, bersama dengan beberapa ketidakpuasan saat mereka tersebar dan pergi. Kompetisi aula ini memiliki banyak putaran dan belokan. Pertama, Ying Xiao Xiao secara tak terduga dikalahkan oleh Wang Yan. Ketika semua orang berpikir bahwa Wang Yan akan berhasil keluar menjadi pemenang, Lindong datang mengetuk dengan cara yang menakutkan dan kejam. Dia mengalahkan Wang Yan di depan banyak penonton yang terkejut, dan menjadi individu yang paling mempesona di kompetisi aula ini. Plot yang terus-menerus berputar selama kompetisi ini, benar-benar membuat semua orang lengah. Pada saat yang sama, itu menyebabkan semua orang bersemangat. Pertarungan Lindong dan Wang Yan yang sangat intens, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa, sementara hati mereka tidak bisa membantu, tetapi membakar dengan penuh semangat. Pertempuran itu tidak diragukan lagi, akan menjadi salah satu yang paling epik dalam sejarah kompetisi aula. Lindong akhirnya mendapatkan kemenangan. Namun, ia secara sukarela menyerahkan otoritas komando kepada Ying Xiao Xiao. Langkahnya menyebabkan banyak murid merasa kaget dan kagum di hati mereka. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan hal semacam itu. Ini juga memungkinkan reputasi Lindong yang telah melonjak, akhirnya telah mencapai puncaknya, dan sekarang telah menunjukkan tanda-tanda melampaui murid senior seperti Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu sejak kompetisi aula. Meskipun 3 hari telah berlalu, bagian dalam sekte Dao masih tanpa lelah, menyebarkan berita tentang pertempuran yang menarik selama kompetisi aula. Suasana panas yang berapi-api belum mereda. Selama 3 hari ini, luka-luka di dalam tubuh Lindong juga benar-benar telah sembuh. Meskipun dia sangat kelelahan selama pertarungan yang hebat itu, untungnya dia tidak menderita banyak luka dalam. Dengan tubuh fisik Lindong yang kuat, sebagian besar lukanya sembuh dalam 3 hari, dan dia tidak akan lagi terbebani oleh mereka.
Sementara Lindong sedang memulihkan diri, Aula Desolate terus tetap dalam keadaan hidup dan panas. Cukup banyak murid Aula Desolate yang mengangkat kepalanya, dan membusungkan dada saat berjalan. Ini adalah pertama kalinya Aula Desolate mereka, muncul sebagai pemenang dalam kompetisi Aula dalam 100 tahun. Karena itu, masuk akal bagi mereka untuk merasa bangga. Lindong duduk di atas batu hijau, di atas gunung yang sunyi di dalam Aula Desolate. Matanya tertutup rapat saat Yuan Power berdesir di sekitarnya, sebelum diserap ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Setelah latihan diam ini berlanjut selama sekitar 2 jam, suara angin lembut yang mendadak tiba-tiba terdengar. Mata Lindong yang tertutup rapat juga perlahan terbuka, saat dia melihat ke depan. Seorang tetua bergegas dari arah itu. Itu Wu Dao. Kamu hampir pulih sepenuhnya, tanya Wu Dao. Wu Dao mendarat di samping Lindong dan tersenyum bertanya. Ya, aku hampir sepenuhnya sembuh, jawab Lindong sambil tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Kali ini penampilan kamu cukup spektakuler. Hahaha, sekarang, ekor bocah kecil dari Aula Desolate itu hampir mencapai langit. Ucap Wu Dao. Wu Dao tersenyum. Segera, matanya menoleh untuk melihat pemuda di depannya. Ekspresi senang hadir di matanya. Dia secara pribadi membawa Lindong ke Dao Sekte. Selain itu, Lindong telah bergabung dengan Desolate Hall-nya. Oleh karena itu, dia dapat dianggap telah menyaksikan Lindong bangkit selangkah demi selangkah, dari murid baru, kini telah masuk ke anggota generasi muda terkuat di Dao Sek. Lindong tertawa. Aula Desolate telah ditekan oleh 3 aula lainnya selama bertahun-tahun, dan mereka sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk melepaskan beban itu. Bertingkah sombong sedikit tidak berbahaya. Aula Desolate kami menjadi lebih hidup selama beberapa hari terakhir ini. Murid-murid dari 3 aula lain kadang-kadang akan datang. Mungkin sebagian besar dari mereka ingin mengunjungi kamu. Selain itu, si gadis Huan-Huan juga telah datang beberapa kali. Namun, kamu telah berlatih dalam isolasi selama beberapa hari terakhir. Sepertinya, dia sedikit tidak bahagia. Wu Dao tersenyum berkata. Lindong tersenyum. Dia bisa membayangkan, gadis itu terus-menerus bergumam untuk Lindong, dengan perkataan si brengsek yang angkuh, atau kata-kata serupa lainnya. Pikir Lindong. Karena kamu hampir pulih sepenuhnya, ikuti aku ke rumah Master Sekte. Sebagai juara kompetisi Aula, kemungkinan Master Sekte akan memberi kamu cukup banyak hadiah. Ucap Wu Dao. Mata Lindong cerah, ketika dia mendengar ini. Dia adalah orang yang praktis. Dibandingkan dengan apa yang disebut reputasi, dia secara alami lebih tertarik untuk mendapatkan sesuatu, yang benar-benar akan meningkatkan kekuatannya. Ketika Wu Dao melihat reaksi Lindong, dia tanpa sadar mencaci dirinya. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Segera, dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, sementara Lindong buru-buru mengikutinya. Lindong mengikuti Wu Dao ke gunung yang tenang, yang jauh di dalam Dao Sekte sebelum mendarat di atasnya. Gunung itu tidak memiliki ruang besar yang megah. Sebaliknya, yang ada hanyalah rumah bambu. Aura tenang menyebar, menyebabkan jantung tegang seseorang menjadi sangat rileks. Master Sekte sedang menunggumu di dalam. Masuklah. Wu Dao menunjuk ke rumah bambu dan berkata. Lindong mengangguk. Dia mengambil langkah ke depan, sebelum mendorong pintu dan dengan santai masuk. Pencahayaan di dalam rumah bambu terasa lembut, dan ada meja bambu di depannya, tempat Ying Xuanzi berjubah putih duduk dengan tenang. Wajahnya seperti sepotong batu giok, sementara auranya seperti laut, dalam dan tak terduga. Murid Lindong menyambut Master Sekte, ucap Lindong. Bahkan seseorang yang sombong seperti Lindong, masih merasakan rasa hormat dalam hatinya, saat dia menghadapnya. Karena itu, dia menghentikan langkahnya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Silahkan duduk, jawab Ying Xuanzi. Ying Xuanzi mengangkat kepalanya, dan tersenyum lembut ke arah Lindong. Dia menunjuk ke arah tikar di depannya dan berkata. Lindong tidak berdiri, lalu dia berjalan maju dan duduk. Namun, tubuhnya sangat lurus. Kali ini, aku harus berterima kasih. Ucap Ying Xuanzi. Mata Ying Xuanzi berbinar ketika dia menatap pemuda di depannya. Aku juga seorang murid dari Sekte Dao. Aku pikir, hal-hal ini juga dianggap sebagai bagian dari tugas aku. Jawab Lindong. Lindong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mengenai Wang Yan, saat itu, Dao Sekte kami mengecewakannya.
Oleh karena itu, ada banyak hal yang membuat kita tidak nyaman untuk campur tangan. Yang bisa kita lakukan adalah membiarkan dia bertindak sesuka hati. Tentu saja, alasan aku ingin berterima kasih bukan karena kamu menghentikannya, tetapi karena kamu menyerahkan otoritas komando kepada Xiao Xiao. Ying Xuanzi tersenyum saat berkata, kamu dan Wang Yan tidak lebih lemah dari Xiao Xiao. Jika itu benar-benar terjadi pada pertarungan hidup dan mati, kamu berdua secara alami adalah kandidat terbaik. Namun, ada juga banyak masalah lain yang perlu dipertimbangkan selama kompetisi sekte besar nanti. Dalam aspek ini, Xiao Xiao harus berkinerja lebih baik daripada kamu berdua. Ucap Ying Xuanzi. Lin Dong mengangguk. Dia juga setuju dengan penilaian itu. Ying Xuanzi memandang Lin Dong. Ujung-ujung mulutnya mengandung kelembutan, ketika dia berkata dengan lembut. Aku tahu masa lalumu, dan aku tahu kamu menyimpan banyak rahasia, yang bahkan mungkin tidak kusadari. Tidak masalah. Ini karena, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, terlepas dari apapun yang terjadi, kamu saat ini adalah murid dari Sekte Dao aku. Selama kamu tidak melakukan sesuatu untuk menyakiti Sekte Dao, sekte ini pada akhirnya akan berdiri di belakang kamu, ucap Ying Xuanzi. Lin Dong sedikit terkejut saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Dia segera menundukkan kepalanya perlahan dan berkata murid ini mengerti, jawab Lin Dong. Baiklah, pertama-tama, aku harus memberimu hadiah, ucap Ying Xuanzi. Ying Xuanzi tersenyum, sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. 3 sinar cahaya keluar dari lengan bajunya, sebelum melayang di udara. Ketiga benda ini adalah barang luar biasa. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka, ucap Ying Xuanzi. Lin Dong mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, ketika dia mendengar kata-kata Ying Xuanzi, sebelum dia menatap udara. Ada 3 kelompok cahaya di sana. Gugusan cahaya pertama tampaknya berisi penggaris merah kecil yang berapi-api. Penguasa ditutupi dengan pola seperti api, dan ada panas samar menyebar dari itu. Dari penampilannya, itu tampak seperti harta karun jiwa, yang bahkan lebih kuat daripada segel gelap naga langit hitamnya, pikir Lin Dong. Item kedua adalah baju besi hitam, seukuran kepala manusia. Gelombang demi gelombang ki hitam merembes keluar dari dalamnya, dan berdiam diri di permukaannya seperti ular. Ini adalah harta jiwa defensif yang Lin Dong tidak pernah miliki sebelumnya. Pikir Lin Dong, kedua barang ini jelas benda yang luar biasa. Aura yang dipancarkan oleh mereka dengan jelas menunjukkan, bahwa mereka adalah harta jiwa surgawi kelas tinggi. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, barang itu pasti akan membuat orang berkelahi demi mendapatkannya. Lin Dong juga mendambakan kedua item ini. Namun, dia tidak segera mengambil keputusan. Alih-alih, matanya beralih ke kelompok cahaya terakhir. Klaster cahaya terakhir adalah tablet kayu seukuran telapak tangan. Tablet kayu itu tampaknya memiliki beberapa simbol buram di atasnya. Namun, dibandingkan dengan 2 item sebelumnya, tablet kayu ini tampak jauh lebih biasa. Namun, justru karena betapa biasanya item ini muncul, sehingga menyebabkan Lin Dong mengerutkan keningnya. Karena energi mentalnya, ia memiliki indera yang cukup tajam. Oleh karena itu, dia samar-samar bisa merasakan, bahwa ada fluktuasi yang relatif aneh dari tablet kayu tersebut. Fluktuasi itu sebenarnya, menyebabkan jantungnya berdebar sesaat. Bagaimana? Apakah kamu sudah memutuskannya? Tanya Ying Xuanzi. Ying Xuanzi bertanya dengan senyum lembut, saat dia melihat Lin Dong, yang telah mengernyitkan alisnya dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mata Lin Dong berkedip. Penguasa merah kecil yang berapi-api, dan baju besi hitam itu jelas sangat praktis. Setelah semuanya, harta surgawi jiwa tingkat tinggi jauh lebih kuat, jika dibandingkan dengan segel gelap naga langit hitamnya. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka, itu kemungkinan akan meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Namun, tablet kayu hitam ini, itu seperti cakar kucing yang menggaruk hati Lin Dong, menyebabkan matanya menatap tak terkendali. Lupakan saja. Anggap diri aku tidak beruntung jika aku membuat pilihan yang salah, gumam Lin Dong. Lin Dong ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia menghela nafas tanpa daya. Setelah itu, jarinya menunjuk ke tablet kayu yang dibungkus oleh sekelompok cahaya, dan menentukan pilihannya. Aku pilih yang itu, jawab Lin Dong.
Kata-katanya hampir tidak pudar, ketika jejak kejutan samar melintas di mata Ying Xuanzi, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.